Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan dikumpulkan di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama belajari, mengkaji tentang perkara agama kita. Pada kesempatan yang lalu, sebagaimana jadwal yang diberikan kita pada kesempatan sore hari ini adalah membaca Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Beliau rahimahullah taala memberikan penjelasan dari kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan lalu kita telah masuk pada babun man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang siapa saja yang mencari keberkahan kepada pepohonan atau batuan dan yang semisal keduanya. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca ayat dan apa yang ditorehkan oleh Syarih, yakni Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada hadis yang didatangkan oleh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala an Abi Waqidin Al-Laythi qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunainin wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha zatu anwatin. Famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwatin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Allahu akbar, innaha sunanu. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun la tarkabunna sanana man kana qablakum. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu. Jazakallah khair, barak fik. Berkata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, beliau mendatangkan dalil ya pada bab ini, yaitu hadis Abi Waqid Al-Laythi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Ini saat itu ya kami keluar bersama Rasulullah SAW pergi menuju Hunain. Dan Hunain ya sebagaimana yang disebutkan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, itu wadin yaqa sarqai Makkah bainahu wa bainaha bid'atu asyara mailan atau bid'ata asyara mailan. Qatala fihi Rasulullah sallam qabilata Hawazin. Ini Hunain itu adalah lembah yang terletak ya di sebelah timur dari kota Makkah. Antaranya ya antara kota Makkah dan antara Hunain itu ya beberapa mil, yaitu bid'ah ya bid'ata asyara, yaitu sekitar berapa? 13 sampai 19 mil. Atau dalam tulisan yang lain bahwasana antara Hunain dan Mekah itu sejarak kurang lebih 27 kilo. Ya, dari Mekah itu 27 kilo ke arah yaitu Arafat. Ya, ke arah Arafah. Di ke arah Arafah yaitu tempat wukuf, ya, maka itu adalah ya daerah Hunain. Kemudian beliau mengatakan qatala fihi Rasulullah sallam qabilata Hawazin. Ya, Rasulullah sallam ya memerangi di Hunain ini ya kabilah Hawazin. Ya, kabilah Hawazin, dan juga disebutkan ya beliau juga memerangi kabilah Thaqif. Ya, memerangi juga kabilah Thaqif. Dan ya perang Hunain ya disebutkan bahwasanya pada tahun ke-8 ya pada tahun ke-8 Hijriah pada bulan Syawal. Jadi Rasulullah SAW memerangi kabilah Hawazin dan juga kabilah Thaqif. Jadi kejadian ini setelah Fathu Makkah. Ya, jadi perang Hunain itu adalah setelah pembukaan kota Mekah. Jadi di sana ya terdapat ya beberapa kabilah yang belum mau menyerah. Ya, seperti Thaqif, Hawazin ya dan sejumlah kabilah yang lainnya. Ya, sehingga kabilah-kabilah ini ya bersatu untuk melawan Rasulullah SAW. Ya, sembari mereka mengerahkan anak-anak, kaum wanita dan juga harta benda mereka. Maka ya dalam kisah perang Hunain ya bisa dibaca pada ya kisahnya ya tentang kejadian ya kisah perang Hunain. Dan ketika itu ya Rasulullah SAW ya membawa 12.000 pasukan ya menuju Hunain. Itu 10.000 ya dari penduduk Madinah ya sahabat dari Madinah, kemudian 2.000 dari Makkah. Ya, kemudian ya kisahnya bisa ya dilihat ya dalam ya antum bisa cari nanti di Google atau ini. Yang penting apa? Bahasanya milih cerita yang mengeluarkan atau menulisnya dari Ahlus Sunnah, maka bisa mengetahui tentang gambaran ya perang Hunain. Ya, karena kita akan menyampaikan hadis ini, maka kita fokusnya kepada ya hadis ini. Mak kita sebutkan bahasanya perang Hunain ya terjadi pada tahun 8 Hijriah di bulan Syawal.
Kemudian ya beliau menyebutkan sahabat di sini yaitu adalah Abu Waqid Al-Laitsi. Ya, Abu Waqid Al-Laitsi ya beliau menyebutkan kharatna ma'a Rasulullah sallallahu ila Hunain wa nahnu hudatha ahdin. Ya, dan kami ketika itu apa? Ya, mereka baru meninggalkan kekufuran, ya, baru meninggalkan kesyirikan. Ya, dikatakan nahnu hudatha ahdin bi kufrin ay jadiduna fil Islam. Ini baru ya di dalam agama Islam. Wa qaribu ahdin bi kufrin, ya baru saja apa? Ya keluar dari kekufuran. Maka ini adalah merupakan iktidhar, yaitu apa? Penyampaian udzur ya ketika terjadi ya ketergelinciran yang sangat besar ya yang terjadi dari mereka dengan sebab yang demikian itu sebagaimana nanti akan disebutkan. Maka ya di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasannya orang yang baru mengenal Islam ya, orang yang baru mengenal Islam yu'dharu bijahlih, yaitu diberikan udzur dikarenakan kebodohannya. Ya, jadi orang yang baru masuk Islam ya kemudian bukan langsung kemudian apa? Dihukumi kafir atau musyrik dan yang semisalnya, yang kemudian apa? Seorang mengeluarkan ya seorang yang melakukan kekufuran dikarenakan baru mengenal Islam ya kemudian dikeluarkan dari agama Islam. Kayaknya hendaknya ya menjadi perhatian bagi ya kita, sehingga orang yang baru mengenal dakwah ya biasanya masih ada juga ya pengaruh dari apa? Ya dari sebelumnya, mungkin dalam kebid'ahan atau kesyirikan dan yang semisalnya. Tapi hendaknya seorang memiliki kesemangatan dalam belajar ya sehingga nantinya bisa apa? Mengetahui dari perkara-perkara agama yang benar. Kemudian disebutkan ya di sini Abu Waqid Al-Laitsi. Bisa Saleh Fauzan menyebutkan Abu Waqid Al-Laitsi huwal Harits ibnu Auf, sahabiyun masyhur. Di Abu Waqid Al-Laitsi ini adalah kunyah dan namanya adalah Harits ibnu Auf. Ya, Harits ibnu Auf, dan beliau adalah seorang sahabat yang terkenal. Beliau wafat pada tahun ya 68 Hijriah ya, dan beliau berumur ketika itu 85 tahun. Ya, 85 tahun. Kemudian ya Saleh Fauzan menyebutkan hudatsa'u ahdin bi kufrin. Ini qaribun ahduna bil kufur. Ya, yaitu dekat ya waktu kami ya dengan kekufuran. Ya, kemudian disebutkan ya walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha. Ya, ketika itu orang-orang musyrik mereka ada sidrah, yaitu pohon sidr ya, pohon sidr yang mereka apa? Yaqufuna indaha. Mereka melakukan iktikaf ya di sisinya. Ya, melakukan iktikaf itu di sisinya. Ya. Kemudian di sini ya walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha. Yang dinamakan al-uquf ya, yang dinamakan iktikaf yaitu adalah al-iqbal ala syai' wa mulazamat ya wa mulazamatuhu, yaitu apa? Seorang memfokuskan pada sesuatu dan melaziminya. Jadi seorang ya memfokuskan pada sesuatu dan melaziminya ya terus-menerus berada ya padanya. Ini seorang yang beriktikaf ya, begitu pula ya sebentar kita akan masuk kepada bulan Ramadan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di dalam bulan Ramadan ya dan bisa memanfaatkan ya dengan amalan-amalan ibadah di dalam bulan Ramadan. Di antara ibadah yang disyariatkan adalah iktikaf. Dan namanya iktikaf adalah ya seorang memfokuskan dirinya mulazamah ya, dan di antaranya yang sebagai dalil bahasanya tentang iktikaf itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Id qala li abihi wa qaumi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Ya, id qala li abihi, itu tatkala ya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya ya dan kaumnya,
ma hadhihi tamathil, ya, apakah ya berhala-berhala ini, patung-patung ini yang kalian apa? Antum laha akifun, yaitu kalian fokus ya, kemudian apa? Menghadapkan diri ya, beriktikaf. Itu apa? Terus-menerus menghadapkan diri mereka ya dalam ya meminta keberkahan, mengharapkan pertolongan kepada berhala-berhala. Maka fal musyrikun dahulu ya, dan mungkin juga ya sekarang, fal musyrikun lazamu hadi sidrah. Maka ketika itu apa? Orang-orang musyrik mereka lazamu, terus-menerus ya, mereka melazimi hadi sidrah, yaitu pohon sidr ini, wa aqbalu alaiha, kemudian menghadapkan diri mereka pada pohon sidr ini ya, ibadatan wa ta'dziman. Karena ketika mereka menggantungkan ya pedang-pedang mereka ya, yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum, yaitu menggantungkan pedang-pedang mereka, itu apa? Mereka menghadapkan diri mereka ya, itu adalah sebagai bentuk ibadah dan juga sebagai bentuk pengagungan, wa talaban lil barakah, ya, dikarenakan untuk ya mendapatkan keberkahan, ya, mendapatkan tambahan kebaikan ya, dan semakin banyaknya apa? Kebaikan. Yuqalu laha dzatu anwat, yang dinamakan dengan dzatu anwat, yaitu apa? Yang memiliki banyak gantungan, ya, yang memiliki ya banyak gantungan, yang ketika itu mereka ya menggantungkan ya pedang-pedang mereka, ya menggantungkan pedang mereka, ya bahasanya mereka menggantungkan pedang mereka karena berharap pada keberkahan, ya mengharapkan keberkahan, ya mengharapkan ya kebaikan. Famaronna bisidratin, kemudian kami ya melewati dengan pohon sidr semisal, ya, tatkala apa? Dikatakan bahasanya mereka menggantungkan pedang-pedang mereka, ya, dinamakan demikian itu. Kenapa? Dzatu anwat, karena saking banyaknya pedang-pedang yang digantungkan, ya, sebagaimana kenapa dinamakan dzatu anwat, ini dinamakan dzatu anwat karena banyak memiliki apa? Tempat gantungan, ya, sebagaimana juga disebutkan Syekh Ibnu Taimiyah dalam Al-Qaulul Mufid, ya, dalam syarah kitab Tauhid. Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan kenapa dinamakan dengan dzatu anwat, ya, dinamakan demikian itu karena banyaknya ya, likathrati ma yunatu biha minasilah, ya, dikarenakan banyaknya apa yang digantungkan ya pada pohon sidr ini dari pedang, ya, dari pedang, ya, sebagaimana disebutkan oleh ya Syekh Ibnu Taimiyah ya dalam syarah kitab Tauhid atau yang lainnya, atau hasyiah kitab Tauhid, ya, hasyiah kitab At-Tauhid, ya, saya ingat saya punya Ibnu Qasim, ya, ini diantara kenapa dinamakan dengan dzatu anwat. Kemudian fakulna ya Rasulullah ija'al lana dzatu anwat kama lahum dzatu anwat, wahai Rasulullah, ya, jadikanlah, buatkanlah pada kami dzatu anwat sebagaimana ada pada mereka, yaitu orang-orang musyrik, ya, itu memiliki dzatu anwat, ya, ija'al lana sajaratan, ya, jadikanlah untuk kami pohon, ya, untuk kami gantungkan ya di atasnya apa? Pedang-pedang kami, ya, sehingga apa? Pedang-pedang kami akan apa? Mendapatkan keberkahan, yaitu ketika berperang, ya, maka akan ya mendapatkan kemenangan, ya, menebas ya kepala atau leher orang-orang musyrik atau orang-orang kufar, sehingga mendapatkan ya kemenangan, ya, sehingga menjadi kuat. Fatus bi amdo wa aqwa, sehingga apa? Pedangnya itu semakin tajam dan semakin kuat, ya, sebagaimana ini terjadi pada pedangnya orang-orang musyrik, ya, sebagaimana ini terjadi pada pedangnya orang-orang musyrik, ya. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar, ya, Allah maha besar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Allahu akbar, ya, Allah maha besar. Pada riwayat yang lain yang dikatakan bahwasanya, pada riwayat yang lain dikatakan subhanallah, ya, dikatakan subhanallah, ya, Rasulullah SAW mengatakan maha suci Allah. Wa takbir wa tasbihuna wa qa'a
mauqi'at ta'ajjub wal istinkar wastiqdam al-amr. Jadi tasbih ini Rasulullah SAW mengatakan subhanallah dan Rasulullah SAW mengucapkan Allahu Akbar. Ini apa? Beliau merasa heran. Ya, merasa heran dan untuk mengingkari. Ya, beliau mengingkari dan beliau menganggap apa? Besarnya perkara ini, yaitu apa? Meminta sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Ya. Maka di sini apa? Maknanya adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan dan dari apa saja yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan takbir ini dan subhanallah ini adalah untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan innaha sunan. Ya, sungguhnya ini adalah sunan. Ya, sebagaimana dikatakan ya innaha sunan, itu adalah at-turuq ai salaktum kama salaka man qablakum at-turuqa al-matmumah. Yani apabila dibaca dengan dhammah ya itu adalah jalan-jalan yang kalian tempuh, ini sebagaimana yang ditempuh oleh orang-orang sebelum kalian. Dan ini adalah merupakan apa? Jalan-jalan yang tercela. Ya, jalan-jalan yang tercela. Ya, jalan-jalan yang tercela. Nanti juga bisa isyaratnya dibaca dengan fathah, ya, innaha sanan. Ya, innaha sanan ini juga ya bisa. Itu adalah sunan ya dari orang-orang yang telah terdahulu dalam ya jalan mereka atau tata cara mereka yang mereka lakukan dalam apa? Mencari ya keberkahan. Ya, yang itu semuanya adalah tidak dibenarkan. Kemudian ya walladzi nafsi biyadihi. Ya kultum yang kalian katakan ini dan demi zat yang jiwaku ya berada di tangannya kama qalat Banu Israil li Musa. Ini sebagaimana dikatakan oleh Banu Israil. Ya, dan Banu Israil itu adalah Nabi Yakub. Berarti anak keturunan. Kalau Bani berarti anak keturunannya Nabi Yakub. Karena Israil itu adalah Yakub ibnu Ishak, ya, ibni Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam. Ya, itu adalah Nabi Yakub. Jadi Israil itu adalah Nabi Yakub. Adapun Bani Israil itu adalah keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Itu sebagaimana Banu Israil dulu berkata kepada Musa alaihissalam, ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah untuk kami yaitu apa? Ilahan, sembahan sebagaimana pada mereka yaitu sembahan-sembahan. Ya, sebagaimana ada pada mereka yaitu sesembahan-sembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Ya, qala ya kemudian innakum qaumun tajhalun. Sungguhnya kalian ini ya kaum yang bodoh. Dan Nabi Musa alaihissalam mengatakan pada kaumnya, ya sungguhnya kalian adalah qaumun tajhalun. Ya la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh ya kalian akan mengikuti jalan-jalan ya cara-cara dari orang-orang ya sebelum kalian atau sunana man kana qablakum. Ya dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan bidhammis sin, yaitu apa? Turukuhum. Ya, wa yajuzu fatusin bimakna tariqihim. Ya, semakna atau apa? Cara-cara mereka. Ya, cara-cara mereka yaitu ketika ya mereka mencari ya keberkahan. Ya, ketika mereka apa? Mencari keberkahan. Maka di sini ya faqasa Rasulullah SAW maqalata sahabatihi ala maqalati Bani Israil. Maka di sini Nabi Muhammad SAW ya mengkiaskan apa yang diucapkan oleh ya yang diucapkan oleh kaumnya, yakni yang baru ya keluar dari kesyirikan, dari apa yang semisal dikatakan oleh ya kaumnya Nabi Musa, yaitu dari Bani Israil. Ya, dari apa yang dilakukan oleh ya Bani Israil. Ya, ija'al lana, yaitu apa? Dzata anwat kamalil musyrikin ya wa ulaik
ya qalu li Musa, dan mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikanlah bagi kami sembahan-sembahan sebagaimana ya pada mereka sembahan-sembahan. Ila tarkabuna sanana man kana qablakum, ya, jadi bisa juga dibaca dengan fathah, yaitu apa? Jalan orang-orang sebelum kalian dari orang-orang pertama, dan juga bisa di dhammah, ya, maka bisa di fathah dan juga bisa di dhammah, yaitu dari apa yang mereka lakukan dari ya akhlak buruk ya dari orang-orang ya sebelum kalian. Kemudian ya bahwasanya ya hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala, dan juga selainnya, karena di sini disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' Tirmidzi, yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Jami' Sahih At-Tirmidzi. Tadi dari Syarah Fauzan yang sudah kita bacakan sebagian besarnya, yaqifun yuqimu indaha wa yu'azzimunaha wa yatabarrakuna biha. Yaqifun yaitu apa? Mereka yuqimun indaha yaitu apa? Mereka berdiri di sisinya, atau mereka mengagungkannya, atau mereka mencari ya keberkahan ya terhadapnya. Ya, kemudian yanutun, mereka apa? Menggantungkan ya pedang-pedang mereka karena ya untuk mencari keberkahan. Anwat itu jamak naud wa huwa masdarun sumya bihi al-manud. Ya sumiyat bidzalika likasrati ma yunatu biha minasilah li ajli tabarruk. Ya dinamakan demikian itu karena banyaknya yang digantungkan ya dari pedang-pedang ya dikarenakan untuk mencari keberkahan. Kemudian kita baca pada makna ijmali dari hadis ini. Qala syarih hafizallahu taala yuhbiru Abu Waqid an waqi'atin fiha ajabun. Ya, Abu Waqid Al-Laitsi beliau mengabarkan ya dari kejadian yang terdapat di dalamnya suatu yang mengherankan. Ya, suatu yang mengherankan. Jadi ajabnya di sini apa? Mengherankan kan? Kalau menakjubkan kan kurang pas ya. Jadi mengherankan, suatu yang mengherankan. Dan mau'idhah, dan suatu nasihat, wahia, yang demikian itu annahum ghazau ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mereka berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kabilah Hawazin, yaitu kabilah Hawazin. Ya, kabilah Hawazin. Ya, yang belum mau apa? Tunduk kepada Rasulullah SAW. Dan ini apa? Beliau mendapatkan ya ghanimah dari Hunain ini. Tapi sekali lagi ya tadi kita sudah sebutkan ya beberapa kisah yang terjadi terkait dengan ya perang Hunain. Ya, jadi ketika beliau ya memerangi ya kabilah Hawazin dan juga Thaqif, maka ya wa kana dukhuluhum fil Islam qariban. Dahulu para sahabatnya ya masuk ke dalam agama Islam qariban, ya masih dekat ya setelah mereka meninggalkan apa? Kesyirikan dan kekufuran. Fa khafiya alaihim amru syirik, sehingga masih tersamarkan pada mereka perkara kesyirikan. Falamma ra'au ma yasna'ul musyrikun, maka tatkala mereka melihat apa yang dilakukan orang-orang musyrik, minat tabarruk bisyajarah, ya dari apa? Mencari keberkahan dengan apa? Pepohonan. Talabu minar rasul, kemudian mereka apa? Meminta kepada Rasul alaihi salatu wasallam untuk menjadikan bagi mereka apa? Sajaratan mithlaha, yaitu apa? Pohon yang semisalnya. Sehingga di sini apa? Fakabbar Nabi alaihi wasallam istingkaran wa ta'dhiman lahu wa ta'ajjuban min hadhil maqalah. Kemudian Rasulullah SAW ya mengucapkan takbir. Ya, jadi beliau mengucapkan takbir ini adalah untuk istingkaron, untuk mengingkari. Ya, dan juga untuk apa? Ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjauhkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya dari apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ajjuban min hadhil maqalah, dan merasa heran dari ucapan ini. Ya,
merasa heran ya dari ucapan ini. Ya. Kemudian wa ahbara. Kemudian ya Nabi SAW mengabarkan anna hadhil maqalah, bahwasanya ucapan ini yaitu apa? Tusbih. Ya, tusbihu maqalata qaumi Musa. Ya, itu menyerupai ya ucapan kaumnya Musa. Ya, lahu, yaitu kepada Musa. Lamma ra'au man ya'budul asnam. Ya. Tatkala ya dia melihat, ya orang-orang melihat, ya tatkala mereka melihat, yaitu Bani Israel, lamma ra'au man ya'budul asnam, ya orang-orang yang menyembah berhala, itu sebagian harokatnya ya tidak pas, ya jadi kadang kalau diharokati kadang salah dalam pengharokatan. Ya, lamma ra'au man ya'budul asnam ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah pada kami ya sembahan-sembahan sebagaimana pada mereka apa sesembahan-sembahan. Kemudian apa? Wa anna hadza jarayanun ala tariqihim, dan bahasanya ini adalah merupakan apa? Jaroyan, yaitu hal yang terjadi ya merupakan apa? Ala tariqihim, yaitu hal yang berjalan ya ala tariqihim, yaitu jalan mereka semisal caranya mereka. Jadi yang diminta oleh sahabat Rasulullah SAW itu sebagaimana apa yang diminta ya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Tsumma ahbara sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi alaihissalam ya mengabarkan anna hadhil ummah, ya bahwasanya apa? Ya umat ini ya akan satatba, ya akan apa? Akan mengikuti thariqal yahud wa nasara. Ya, akan mengikuti jalannya orang Yahudi dan juga orang Nasara. Ya, wa tasluku manahijahum. Kemudian mereka juga akan ya mengikuti manhaj, yaitu metode orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ya, dan juga wa taf'alu af'alahum. Dan juga apa? Mereka akan ya mengikuti apa? Perbuatan-perbuatan mereka. Dan ini wa huwa khabarun maknahu adzam, maka ya pengabaran ini ya bentuknya kabar ya, tetapi ya maknanya adalah sebagai bentuk celaan, wa tahdzir ya, dan peringatan min hadzal fi'li, dari apa? Perbuatan ini ya, ini dari perbuatan, yaitu apa? Meminta sebagaimana ya yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian apa? Kaumnya ini, mereka Bani Israel minta kepada Nabi Musa setelah apa? Masih ingat enggak? Setelah mereka diselamatkan dari apa? Dari setelah mereka apa? Ya, setelah Fir'aun ditenggelamkan, ya, setelah ditenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan, ya, kemudian Bani Israel meminta kepada Nabi Musa, ya, yaitu supaya jadikan ya untuk mereka sembahan-sembahan sebagaimana ya orang-orang ya memiliki ya sembahan, kamalahum alihah, ya, ij'al lana ilahan kamalahum alihah. Ini baru selamat dari apa? Ya, dari kejaran Fir'aun, kemudian Allah selamatkan, ya, selamat Fir'aun ditenggelamkan, kemudian apa? Bani Israel, yaitu Bani Israel meminta kepada Nabi Musa alaihissalam ya untuk dijadikan apa? Sembahan sebagaimana ya orang musyrik itu memiliki sembahan. Begitu pula di sini ya ketika sahabat ya baru lepas dari kekufuran Fathu Makkah ya pada tahun 8 Hijriah, ya, kemudian kejadian perang Hunain itu pada tahun ya 8 Hijriah pada bulan Syawal, ya, kemudian ya masih ada ya bekas-bekas ya dari kesyirikan, akan tapi Rasulullah SAW ya mengingatkan ya dari apa yang mereka lakukan ini ya adalah permintaan yang salah, ya, ini adalah permintaan yang tidak dibenarkan. Maka munasabatul hadits lil bab ya anna fihi dalilan, bahwasanya terdapat di dalamnya ada dalil ya bahwasanya at-tabarruk, yaitu mencari keberkahan ya terhadap pepohonan dan juga selainnya itu adalah kesyirikan.
ya, jadi tabarruk, ya, mencari keberkahan, dan juga selainnya, ya, baik itu ya bebatuan, baik itu kuburan. Nah, ini yang banyak terjadi, ya, bahasanya apa, orang berbondong-bondong, ya, melakukan ziarah yang mereka namakan dengan ziarah wali atau aulia, ya, kemudian berbondong-bondong, ya, melakukan safar, ya, safar, kemudian apa, mencari keberkahan, menangis di dalamnya dan yang semisalnya, ya, untuk mencari keberkahan, bahkan, ya, mengorbankan hartanya. Jadi tidak hanya sekedar, ya, iurannya untuk sewa bisnya, tetapi apa, mereka juga ketika, ya, ke kuburan mereka apa, ngasih uang juga untuk siapa? Untuk penunggunya, ya. Jadi uangnya itu apa? Untuk penunggunya. Apalagi, ya, apabila hal tersebut adalah, ya, mendapat, ya, perlindungan dari apa? Dari ulatul umur, ya, dari orang yang memiliki kekuasaan, maka, ya, kekufuran dan kesyirikan ini apa? Masih, ya, tetap saja apa? akan terjadi, dikarenakan, ya, pihak-pihak yang seharusnya apa, menghilangkan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala ternyata menjadikannya sebagai, ya, sumber pemasukan, ya, bagi negara, sumber pemasukan bagi daerah dan yang semisalnya. Dan ini, ya, enggak hanya di negeri kita, bahkan, ya, di negeri Mesir seperti, ya, sebagaimana yang kita telah sebutkan pada kesempatan yang lalu, ya, bahasanya apa, di kuburan Ahmad Badawi, padahal Ahmad Badawinya itu sendiri apa, ya, itu saja diperselisihkan tentang orangnya, ada tidaknya orangnya diperselisihkan, tetapi kuburannya, ya, kalau tahu itu termasuk sumber pendapatan negara di Mesir itu, ya, penghasilannya, ya, itu adalah merupakan sumber pendapatan negara yang sangat besar, ya. Ini sebagaimana kita pernah, ya, dapatkan pelajaran ini dari guru kita Syekh Muhammad Al-Imam waktu, ya, pembahasan Tadhirul I'tiqad, ya, karya Imam San'ani, ya, beliau menyebutkan, ya, bahwasanya apa, ya, kesyirikan itu, ya, tetap ada dikarenakan apa, pihak, ya, pihak penguasa yang apa, melindungi dari hal tersebut. Terlebih lagi bahwasanya kalau itu merupakan, ya, sumber pendapatan bagi mereka, maka, ya, akan tetap saja subur, ya. Tapi bagaimanapun kita berusaha untuk mengingatkan, ya, kepada masyarakat, ya, supaya menjauhi dari perbuatan kesyirikan, ya, terlebih, ya, kesyirikan dalam kuburan, ya, kuburan orang-orang saleh. Maka ini adalah merupakan, ya, bentuk nasihat, ya, kepada kaum muslimin supaya mereka tidak terjatuh pada, ya, kekufuran, ya, dan pembatal dalam keislaman. Mungkin sebagian mereka sudah meninggalkan, mungkin apa, meminta berkah pada pepohonan, walaupun masih tetap saja ada, ya, pepohonan, bebatuan, ya, atau penunggu laut, ya, penunggu gunung dan yang semisalnya masih ada, ya, sesajian yang diberikan pada mereka. Akan tapi, ya, kesyirikan yang berupa, ya, kuburan-kuburan, ya, para wali ini yang sangat, ya, sangat getol sekali dan sangat apa, banyak dilakukan, ya, oleh, ya, kebanyakan dari kaum muslimin. Kemudian, ya, di sini, ya, munasabah hadis sudah kita baca dan disebutkan dalam Ghayatul Murid, ya, bahwasanya hadis ini, ya, menunjukkan larangan, ya, supaya, ya, seorang tidak menyerupai dari apa yang dilakukan oleh ahli jahiliyah, ya, larangan dari menyerupai orang-orang yang melakukan adat kebiasaan jahiliyah, ya, dari ahli kitab dan juga orang-orang musyrik, ya, dan juga orang-orang musyrik. Dan ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu apa, ya, ada pada umat ini, ya, kesyirikan itu ada pada umat ini, ya, kesyirikan itu, ya, tetap ada saja, ya, pada umat ini. Kemudian, ya, ma yustafadu minal hadis, ya, di antara faedah yang bisa diambil dari hadis, coba Zubair dibaca. Coba dibaca satu-satu, mau membaca atau dua-dua.
أن التبرك بالأشجار شرك ومثلها الأحجار وغيرها. Ya, jadi yang pertama anna tabarruk, ya, bahasanya tabarruk, ya, mencari keberkahan bil asjar, itu dengan pepohonan, ya, itu adalah merupakan kesyirikan. Wa mithluha al ahjar, dan semisalnya adalah al ahjar. Wa ghairuha, dan selainnya. Apa selainnya? Yang lebih parah. Apa? Ya kuburan orang soleh. Ini yang dianggap soleh. Ini lebih parah lagi, ya. Dan ini yang banyak terjadi, ya. Kalau antum, ya, mungkin di sini ada Abu Zakaria, kuburan orang soleh, ada banyak diziarahi. Ya, itu yang banyak. Kalau antum ini di Jawa, ya, ini bukan hanya kuburan berapa, 9, ya. Jadi merasa mungkin lebih utama, mungkin sebagian dari mereka memiliki keutamaan kalau sudah 9, ya, sudah 9 sudah seakan-akan apa, misalnya apalagi dibumbui dengan apa, kalau sudah 9 kemudian pahalanya seperti pahala haji dan umroh, pahala haji misalnya, seperti itu, ya, mesti ada. Karena apa? Karena memang ada sadanahnya, ya, ada apa, juru kuncinya. Yang juru kunci ini yang aslinya apa, kalau mereka, ya, mereka apa, ya, ditutup atau apa, gimana penghasilannya? Karena itu memang, ya, lahan untuk apa, kehidupan ma'isyahnya. Dan yang misalnya padahal itu adalah uang yang diharamkan, ya, itu adalah uang haram, ya, itu adalah uang haram yang diperoleh dari apa, ya, dari, terlebih lagi dari kesyirikan, ya, itu adalah uang yang diharamkan, ya. Karena dahulu, ya, kita sendiri melihat, ya, kami sendiri melihat bagaimana orang menangis di depan kuburan, ya, membaca Al-Quran kemudian mengusap-usap. Apalagi nanti kalau misalnya dilihat dalam video yang di sana di Yaman, ya, itu kalau sudah, ya, ziarah Nabi Hud, itu lebih lagi kesyirikannya sangat, ya, sangat kental sekali, ya, sangat kental sekali. Dan ini kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kaum muslimin semakin apa, semakin pandai, ya, dalam tauhid mereka, ya, dalam bagaimana mereka hanya memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua, dua-dua. أن المنتقل من الباطل الذي اعتقاده لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. Kemudian annal muntakila, bahwasanya seorang yang berpindah, ya, seorang yang baru, katanya misalnya apa, dari hijrah, ya, atau dari berpindah dari kebatilan, ya, yang dia apa, alladzi i'tadahu, ya, bukan, ya, alladzi i'tadahu, maksudnya apa i'tada, yang biasa dia lakukan, ya, la yu'man ayyakuna fi qalbihi, tidaklah, ya, aman, ya, tidaklah diamankan, maksudnya apa, tidaklah merasa aman bahwasanya apa, ayyakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal adah, ya, ada yang tersisa dari apa, adat yang biasa dia lakukan, ya. Karena terkadang ini namanya orang sudah misalnya apa, sudah biasa melakukan kemudian meninggalkan, ya, kadang apa, ya, bekas-bekasnya, ya, bekas-bekasnya itu masih tetap ada saja, ya, seperti itu. Kemudian yang lain, Majrin baca, Dzulkifl. Yang ketiga, الثالث أن سبب عبادة الأصنام هو تعظيمها والوقوف عندها والتبرك بها. ya, bahasanya apa, anna sababa, ya, ibadatil asnam, ya, bahasanya sebab, ya, peribadatan terhadap berhala itu adalah apa, ta'zimuha, itu mengagungkannya, wal uqufu indaha, ya, dan beriktikaf, ya, fokuskan diri duduk, ya, melazimi, ya, di sisinya, wa tabarruk biha, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh, ya, para, ya, pelaku penyembah kuburan, ya, itu apalagi kalau sudah namanya nyembah kuburan,
Ya, apalagi ya kuburannya misalnya belum jelas atau bahkan ada kuburan baru, ya kuburan yang diada-adakan. Ya, kadang di antara mereka juga apa? Ya, padahal sebelumnya tidak ada. Tahu-tahu katanya karena ada apa? Namanya wangsit atau apa namanya ada ilham, kemudian mengatakan bahasanya di sana ada kuburan. Kemudian akhirnya diagungkan, dibangun dan yang semisalnya. Ya, maka ini ya yang menjadi sebab bahwasanya sebab ibadatul sanam itu adalah mengagungkannya, kemudian beriktikaf di sisinya dan mencari keberkahan padanya. Kemudian yang keempat, الرابع أن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو يؤبده عنه وهو يبعده عنه. Ya. Kemudian yang keempat, bahasanya manusia qad yastahsinu, yaitu apa? Menganggap baik ya suatu hal yang dia apa? Menyangkanya, ya dia menyangkanya itu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ya itu pada hakikatnya adalah menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ya istihsan ini termasuk perkara yang apa? Seorang terjatuh dalam kebid'ahan dan kesyirikan. Ya, menganggap baik. Ya, menganggap baik dengan apa? Dengan sesuai pikirannya atau sahabatnya. Ya, dengan syahwatnya, bukan ya dilandasi dengan apa? Dilandasi dengan apa? Ya keyakinan atau akidah yang benar. Ya, dari qaul Allah, dari ucapan Allah, firman Allah dan perkataan Rasulullah SAW. Ya, maka istihsan menganggap baik itu adalah perkara yang bisa menjatuhkan seorang itu dalam ya kesyirikan atau kebid'ahan. Kemudian al-khamis annahu yanbaghi lil muslimi an yusabbiha wa yukabbira idza sami'a ma la yanbaghi an yuqala fid dini wa inda ta'ajjubi. Ya, yang kelima ya selayaknya bagi seorang muslim untuk ayusabbiha, ya untuk bertasbih, wa yukabbira dan bertakbir apabila dia mendengar ya suatu hal yang tidak selayaknya, ya seperti permintaan ini. Ya, Rasulullah SAW bertakbir. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bertasbih, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang tidak layak. Ya, ketika apa? Agama ya ayukal ma la yang bagi ayukal fiddin, ya tidak selayaknya sesuatu yang dikatakan dalam agama ini. Ya, dan juga ketika apa? Merasa heran. Ya, merasa apa? Heran dengan apa yang ya diminta atau dilakukan. Kemudian sadisan al-ikhbaru an wuqu'il syirki fi hadhil ummati wa qad waqa'a. Ya, kemudian yang keenam yaitu pengabaran ya tentang terjadinya kesyirikan pada umat ini. Ya, dan sungguh apa? Telah terjadi. Ya, ini sebagai bantahan ada yang mengatakan ya bahwasanya syirik itu tidak ada. Karena orang sudah misalnya beragama Islam. Ya, syirik di dalam ya Islam itu enggak ada. Ya, tidak benar. Ya, bahkan ya sekarang ya atau bukan hanya sekarang ya sebelum-sebelumnya sudah ya merajalela yaitu kesyirikan ya baik itu ya seorang itu telah ya masuk ke dalam agama Islam. Ya, ada saja ya kesyirikan yang banyak sekali macamnya. Ya, sangat banyak sekali macamnya. Kemudian sabi'an ilmun min a'lami nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam haitsu waqa'a syirku fi hadhil ummati kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang ketujuh yaitu alamun. Belum tadi bacanya apa? Hah? Alamun. Hah? Bacanya ilmun. Itu alamun. Ya, alamun min ya a'lami nubuwwati sallallahu alaihi wasallam, yaitu tanda dari apa? Tanda-tanda kenabian alaihi salatu wassalam. Itu alamun, itu jamaknya alam. Ya, tanda min a'lami nubuwwati sallallahu alaihi wasallam haitsu waqa'a syirku, di mana bahwa syirik itu terjadi ya fi hadhil ummah, pada umat ini, kama ahbarahu sallallahu alaihi wasallam. Antum ada yang baca? Yang dari luar ada yang membaca? Sudah? Ya. Hah? Ya, tambah satu. Thaminan an-nahyu 'anit tashabbuhi bi ahli al-jahiliyyati wal yahudi wan nasara illa ma dalla dalilu ala annahum min dinina. Iya. Kemudian ya an-nahyu, yaitu larangan
dari ya menyerupai dengan ya orang-orang jahiliyah ya dan juga orang-orang Yahud dan juga orang-orang Nasara ya, melainkan apa yang ada dalil ya bahwasanya itu adalah dari agama kita. Ayo Zubair, ada yang baca? Antum mau baca? Enggak? Kasih sekali terakhir. أن الاعتبار في الأحكام بالمعنى لا بالأسماء لا بالأسماء بالمعاني bukan bil makna. بالمعنى لا بالأسماء بالمعاني لا بالأسماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلبتهم كطلبة بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. Ya. Kemudian apa? Annal i'tibar ya, bahwasanya yang dianggap pada ahkam itu adalah maknanya. Ini kaidah ya. Bahwasanya yang dianggap dalam suatu hukum itu adalah bil ma'ani. Ma'ani jamak dari apa? Makna. Ya, dengan maknanya, la bil asma. Ya, bukan dengan namanya. Antum bisa pakai kaidah ini apa misalnya? Walaupun namanya apa? Ya, penghangat badan. Untuk apa? Ya, misalnya minuman keras, namanya penghangat badan. Tetapi hakikatnya misalnya apa? Khamr. Ya, hakikatnya adalah apa? Minuman keras. Maka namanya tidak apa? Ya, tidak dipakai karena hakikatnya yang dianggap. Bisa dipahami? Namanya apa? Ziarah ya, kuburan para wali. Ya, tetapi pada hakikatnya misalnya apa? Meminta berkah, ya, mengusap-usap kuburan, kemudian membaca Quran dan apa? Menangis-nangis dan yang semisalnya. Ya, walaupun namanya itu adalah bagus, ya, namanya adalah indah, ya, tetapi tidak merubah hakikatnya bahwasanya itu adalah apa? Kesyirikan. Ya, namanya bunga, ya, bukan ya, namanya bunga, ya, tetapi apa? Pada hakikatnya adalah riba. Ya, walaupun namanya baik, tetapi apa? Hakikatnya adalah riba. Ya, walaupun diberi nama dengan nama yang indah. Maka ini kaidah. Ya, antum bisa praktekkan. Nanti kalau ada sesuatu yang di situ menyelisih syariat kemudian diberikan namanya apa? Misalnya apa? Pacaran dalam Islam. Nah, misalnya dan yang lain, ya, antum bisa terapkan ya, pacaran dalam Islam, ya. Kemudian apa? Yang penting apa? Laki-laki dan perempuan, perempuannya kerudungan, misalnya yang laki-laki misalnya tidak dekat. Ada enggak? Ya, ini maksudnya apa? Untuk praktek pada hakikatnya. Ya, enggak bisa. Ya, atau sinetron Islam dan yang semisalnya banyak. Ya, dengan bagaimanapun nama yang yang disampirkan atau yang dinamai dengannya, tapi tidak merubah hakikatnya. Ya, tidak merubah ya hakikatnya. Maka li'anna Nabi sallam ja'ala talabatahum, ya, karena Nabi alaihi salatu wasallam ya menjadikan permintaan mereka, ya, pemerintahan sahabatnya yang baru meninggalkan kekufuran, ya, seperti kata tolabati Bani Israel, yaitu bahkan mintailah sesembahan, ya, walam yaltafit ila kaunihim, ya, sammuha, ya, baik mereka itu menamainya dengan ya, dzata anwat, yaitu dengan dzata anwat, itu intinya di situ banyak tempat untuk menggantungkan senjata, ya, di situ banyak untuk menggantungkan tempat itu, tapi karena mereka tujuannya adalah untuk mencari keberkahan. Dan di situ, ya, keberkahan di situ adalah, ya, tidaklah diminta melainkan pada Allah Subhanahu wa taala semata, maka ya, tidaklah hal yang disebutkan itu adalah ya sesuai dengan syariat, ya, karena ya keberkahan itu sebagaimana juga telah kita sampaikan pada kesempatan yang sebelumnya, ya, bahwasanya keberkahan itu harus ada padanya dalil-dalilnya. Ya, keberkahan terkait tempat, keberkahan terkait dengan waktu, keberkahan terkait dengan ya zatnya sesuatu, ini juga sudah kita sampaikan pada ya dua kesempatan yang lalu kira-kira, ya, seperti itu. Ya, dengan ini kita telah menyelesaikan ya bab dalam ya pembahasan, yaitu adalah babun man tabarraka bisajaratin au hajarin wa nahwihima, yaitu bab ya siapa saja yang mencari keberkahan ya dengan atau kepada pepohonan atau batuan dan yang semisal keduanya. Insyaallah bisa dipahami ya dari apa yang telah kita sampaikan, walaupun ringkas
ada kesempatan hari ini, dan insyaallah kita cukupkan ya dari kajian kita di kesempatan sore ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.